Oke, baik, di kesempatan kali ini aku mau bahas soal cocokologi ya, teman-teman. Kenapa bahas cocokologi? Ya, di dunia atau di tengah masyarakat yang minim literasi, nggak terlalu suka baca, maka keyakinan akan sesuatu itu jadi kunci dalam menjalani kehidupan, teman-teman. Aku ulangi lagi ya, bahwa di dunia atau di masyarakat yang minim literasi, orang-orangnya jarang baca ya. Atau aku tanya dulu ke teman-teman kira-kira membaca apa tiap baca apakah tiap hari? Jadi bukan ngebaca ya, sebenarnya kita nge-scroll media bergambar. Media bergambar itu bukan bacaan ya. Baca itu aktivitas yang membuat otak kita aktif karena kita kemudian menseriusi text by text. Jadi membaca itu by definition, dalam definisinya masih ke teks ya, masih melihat teks. Nah, di dunia atau di masyarakat yang minim literasi, jarang membaca terutama, kita akan menemukan bahwa kuat sekali pengaruh keyakinan dalam menjalani kehidupan. Jadi bagi orang-orang yang kemudian literasinya minim, ya memang jangkar dalam memahami kehidupan adalah keyakinan. Gitu. Kalau kita tidak mengadopsi satu keyakinan tertentu, maka kemudian apa yang terjadi? Kita akan mudah sekali mengalami kecemasan, mudah sekali mendapatkan keraguan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Padahal manusia itu butuh banget untuk bisa menjelaskan apa yang terjadi di sekitarnya, terutama di kehidupannya. Apa yang terjadi pada diriku, dengan perasaanku, dengan relasiku, ya, dengan jalannya kehidupanku. Nah, kita butuh untuk bisa menjelaskan itu sejelas-jelasnya. Nah, kalau kita minim literasi, ya, jarang memproses informasi, maka kita butuh jangkar untuk bisa menjelaskan kehidupan di sekitar kita. Biasanya lewat apa? Lewat keyakinan, teman-teman. Nah, makanya gini, penjelasan tentang kehidupan yang berbasis keyakinan itu biasanya mencocok-cocokkan gitu, dan belum tentu benar, belum tentu ilmiah. Contohnya gini, kalau teman-teman yakin bahwa seorang Zen Pramana itu adalah orang yang baik, punya keyakinan seperti itu, maka teman-teman akan cenderung mencocok-cocokkan perilakunya seorang Zen Pramana supaya memvalidasi atau membenarkan keyakinan. Nah, padahal belum tentu Zen Pramana ini baik, tapi karena kesan teman-teman dan atau keyakinan teman-teman, asumsi teman-teman bahwa aku baik, maka perilakunya itu seolah-olah memvalidasi, membenarkan atau mencocok-cocokkan. Nah, itu definisi dari cocokologi. Jadi kalau boleh mendefinisikan, yang dimaksud dengan cocokologi adalah upaya seseorang untuk kemudian mencocokkan keyakinan dengan kejadian di kehidupan, seolah-olah keyakinannya benar. Nah, dalam psikologi hal ini dikenal dengan self-fulfilling prophecy ya, atau ramalan yang diwujudkan sendiri. Jadinya penelitiannya banyak dengan variabel namanya confirmation bias. Jadinya gini, kita punya keyakinan tentang sesuatu, punya asumsi sama sesuatu, lalu kita kemudian mencari cara supaya keyakinan itu dibenarkan atau benar, atau cocok atau tepat. Nah, itu yang disebut dengan cocokologi ya, teman-teman. Nah, di dalam psikologi, makanya beberapa postingan kemarin aku suka gemes ya, ada orang-orang yang kemudian memonetisasi upaya-upaya cocokologi padahal nggak ilmiah. Itu yang bikin gemes. Tapi ya mau nggak mau ya, karena pasar kita, masyarakat kita adalah orang-orang yang tidak berliterasi, maka ini kan jadi keuntungan ya. Karena orang juga butuh jangkar keyakinan, orang butuh, teman-teman. Jadi karena kehidupanku acak dan random, aku butuh upaya atau pola untuk bisa menjelaskan. Nah, maka ada orang yang ngubek-ngubek mencocok-cocokkan cocokologi, ngasih paham-paham cocokologi itu, diyakini sama orang itu jadi jalan menjelaskan kehidupannya ya. Banyak banget cocokologi ya, salah satu yang sangat populer di dunia ini mah, bukan di Indonesia, bukan cuma di Indonesia tapi di dunia, adalah soal astrologi ya, ramalan bintang. Jadinya kalau kita lahir tanggal apa, bulan berapa, maka kita kepribadiannya seperti itu. Nah, itu salah satu contoh aja. Kita meyakini betul bahwa aku tuh Scorpio, aku Gemini,
maka Scorpio atau Gemini adalah orangnya seperti A, B, C. Kita merasa benar dan merasa cocok seperti itu, lalu mengadopsi itu sebagai cara kita untuk bisa menjelaskan kehidupan kita. Itu salah satu contoh cocokologi ya. Atau kalau di Indonesia mah yang lagi ramai yang tes sidik jari ya, apapun lembaganya atau labelnya. Itu juga upaya-upaya cocokologi ya, berusaha menjelaskan diri kita dari hal-hal yang memang tidak ilmiah, tidak terbukti, didasarkan dari asumsi atau keyakinan awal. Nah, tapi balik lagi ya, bukan berarti salah, tapi tidak ilmiah dan tidak bisa kita benarkan juga. Nah, kalau udah keyakinan, makanya kita perlu toleran. Namanya juga beda keyakinan kan. Kita perlu toleran sama hal-hal orang-orang yang berbeda keyakinan gitu. Nah, makanya teman-teman, kita mesti aware, mesti waspada bahwa upaya-upaya cocokologi terutama pada kepribadian itu ngajak kita untuk ngasih label sama diri kita yang kemudian nanti label itu malah jadi penghambat atas sesuatu yang kita coba jalani di kehidupan. Aku ulangi lagi ya. Contohnya gini, kita yakin bahwa aku tuh seorang Scorpio misalkan. Nah, Scorpio ini orang yang kemudian kesulitan untuk berada di air. Menolak kita untuk kerja di perairan, kerja yang berinteraksi sama banyak orang. Scorpio ini nggak bisa kalau nggak main belakang misalkan. Nah, keyakinan sama diri kita itu jadi menghambat. Keyakinan sama diri kita itu menghambat apa? Menghambat pertumbuhan, menghambat relasi, menghambat interaksi, menghambat karya, menghambat prestasi. Nah, ini yang mesti kita waspadai teman-teman. Ya, kayak tadi tuh ada teteh-teteh yang kemudian ngechat di kolom chat ya. Aku takut menikah lagi. Aku lebih nyaman sendiri dan ngurus anak-anak. Jangan dulu ngelabelin diri, teman-teman. Nah, itu bahayanya cocokologi ya. Keyakinan yang kemudian nanti lama-lama menghasilkan label yang membuat diri kita menghambat diri kita sendiri. Itu kerugian pertama. Kerugian kedua, kita malah jadi berkelompok sama label-label itu. Ya, misalkan aku Scorpio, aku akan berkelompok sama Scorpio lagi, lalu kemudian menghasilkan prasangka dan diskriminasi sama beda kelompok. Nah, itu yang juga hati-hati bahaya. Scorpio gabung sama Scorpio lagi. Dia mah Sagittarius. Jangan dekat-dekat sama Sagittarius. Nah, kita akan mengkelompok-kelompokkan orang. Hati-hati itu. Apalagi ada satu lembaga tertentu ya yang malah dengan kata yang lumayan mengejutkan ya, diksinya tuh lumayan, yaitu menaklukkan. Jadinya Scorpio itu menaklukkan Sagittarius, takluk oleh Aries. Wah, itu bahaya tuh. Ya, yang kemudian sidik jarinya, lalu kepribadiannya intuiting, itu menaklukkan. Wah, itu bahaya. Itu label-label yang kemudian mendikotomi, mendiskriminasi, yang membuat kita menghambat diri kita. Bahaya, hati-hati gitu ya. Memang kalau dunia ilmiah seperti apa? Panjang penjelasannya ya. Tapi hati-hati terhadap keyakinan-keyakinan yang kemudian menghambat diri kita. Padahal skenario kehidupan masih terbuka luas dan lebar gitu ya. Termasuk juga label-label bahwa yang paling benar adalah growth mindset. Kita harus punya growth mindset. Jangan sampai kita punya fixed mindset. Nah, keyakinan bahwa growth mindset adalah benar, paling benar, itu tuh ciri fixed mindset. Jadi ya gitu ya. Orang yang cocokologi membuat dia sangat kuat keyakinannya, menjadikan itu iman dan merasa harus benar menjelaskan kehidupan gitu. Padahal kalau prinsip-prinsip di akademisme kayak gini, kita nggak boleh bilang kita benar. Yang boleh kita bilang adalah kita tidak salah gitu. Kita tidak salah, sebisa mungkin tidak salah. Masih ada terbuka ruang buat kesalahan. Kenapa? Karena kita manusia gitu ya. Itu yang ingin aku bahas dan ingin ngajak banget teman-teman untuk bisa bisa lebih kritis terhadap apa-apa yang orang sampaikan, terutama dalam bentuk penghakiman terkait dengan kepribadian. Kamu orangnya feeling ya, kamu memang pakai perasaan. Dan terutama mitos bahwa perempuan itu perasa, nggak ada logika, sementara laki-laki sangat logis, tidak ada perasaan. Itu juga label-label yang salah, tidak pernah ada dasar ilmiahnya sampai sekarang, dan malah jadi keyakinan kan, meyakini bahwa wajar sih perempuan mah perasa, dan enggak ada yang kayak gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan sharing cocokologi ini kita bisa lebih peka.
Kang, kalau gitu yang benernya apa? Yang benernya kita belajar, kita kritis, kita mau memproses informasi. Jangan mau disuapin sama aku yang benernya kayak gimana, cari sendiri, belajar lagi, dan mudah-mudahan kita jadi pribadi-pribadi yang mau untuk selalu bertumbuh dan belajar. Begitu kira-kira. Ya, itu